Hai semuanya, kembali lagi di channel Bola JP Mania. Hari ini kita akan membahas prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 9 April 2022. Dan total tim yang akan kita bahas hari ini ada 6 tim ya guys ya. Dan di tim yang pertama itu ada Newcastle United versus Wolverhampton. Di tim kita yang kedua itu ada Everton versus Manchester United. Di tim kita yang ketiga ada Arsenal versus Brighton and Hove Albion. Di tim kita yang keempat ada Southampton versus Chelsea. Dan di tim kita yang kelima itu kita ada Mallorca versus Atletico Madrid. Di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir kita ada Bayern Munchen versus Augsburg. So langsung saja kita masuk ke tim kita yang pertama, di mana kita akan bahas dari Liga Premier Inggris. Dan di sini ada Newcastle United versus Wolverhampton. Untuk pertandingan ini Newcastle United sebagai tuan rumahnya dan Wolverhampton sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 18 kali, dan dalam 18 match itu Newcastle berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 9 kali draw dan 5 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di 5 match terakhir dengan Newcastle sebagai tuan rumah saat melawan Wolverhampton di pertandingan head to head, di sini Newcastle hanya memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita lihat 5 match terakhir Newcastle sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Newcastle berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Wolverhampton di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Wolverhampton berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini, dimana apabila kita lihat dari pertandingan head to head total keseluruhan mereka, tetapi kita akan ambil 5 match terakhirnya, baik Wolverhampton sebagai tuan rumah, baik Newcastle sebagai tuan rumah. Di sini sayang sekali Newcastle tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 4 kali dan kekalahannya 1 kali. Begitu juga dengan Wolverhampton memenangkan 1 kali pertandingan, 4 kali draw dan kekalahannya 0. Apabila kita lihat di pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya, antara Newcastle dan Wolverhampton itu memiliki skor yang kurang lebih sama ya guys ya, karena sama-sama memenangkan 3 kali pertandingan. Hanya perbedaannya Newcastle itu berhasil mendapatkan draw sebanyak 1 kali, kekalahan 1 kali, sementara Wolverhampton itu 2 kali kekalahan. Di total keseluruhan head to headnya juga di 18 match itu Newcastle berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, sementara Wolverhampton 5 kali dan kedua tim mendapat draw. Jadi kita bisa lihat di sini skor mereka itu selisihnya hanya sedikit saja. Tetapi untuk tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Wolverhampton dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di under 2/4. Next kita lanjut ke tim kita yang kedua. Kita akan bahas dari Liga Premier Inggris dan di sini ada Everton versus Manchester United. Untuk pertandingan ini Everton sebagai tuan rumahnya dan Manchester United sebagai tamu. Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 46 kali. Dan dalam 46 kali itu Everton berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 13 kali draw dan 26 kali kekalahan. Apabila kita lihat di 5 match terakhir di pertandingan head to head dengan Everton sebagai tuan rumah saat melawan Manchester United, di sini Everton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. Lanjut kita akan lihat 5 match terakhir Everton sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Everton berhasil unggul dengan memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Manchester United di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Manchester United berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Cari kesimpulan daripada tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka, tetapi aku akan ambil di 5 match terakhir, baik Manchester United sebagai tuan rumahnya, baik Everton sebagai tuan rumahnya ya,
Sayang sekali di sini Everton tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Kebalikan daripada Manchester United di mana Manchester ini memperoleh 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Apabila kita lihat di total keseluruhan head to head mereka ya di 46 match itu, di sini tampak juga lebih unggul di Manchester United karena Everton itu hanya memenangkan 7 kali pertandingan dan 13 kali draw. Sementara Manchester United itu 26 kali pertandingan dan 13 kali draw. Jadi untuk tim kita yang kedua ini aku akan ambil di Manchester United dengan HDP-nya itu 3/4 dan over-under di over 2 3/4. Selanjutnya di tim kita yang ketiga aku akan bahas dari Liga Premier Inggris dan di sini ada Arsenal versus Brighton and Hove Albion. Untuk pertandingan ini Arsenal sebagai tuan rumahnya dan Brighton sebagai tamu. Langsung saja kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 11 kali dan dalam 11 kali itu Arsenal berhasil memenangkan 5 kali pertandingan, 3 kali draw dan 3 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head dengan Arsenal sebagai tuan rumah saat melawan Brighton, di sini Arsenal berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi saat di pertandingan head to head melawan Brighton ini, Arsenal pernah menjadi tuan rumah itu sebanyak 4 kali ya guys. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Arsenal sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Brighton di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Brighton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang ketiga ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tetapi kita akan ambil di 5 match terakhir, baik Brighton sebagai tuan rumahnya, baik Arsenal sebagai tuan rumahnya. Di sini Arsenal berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan 1 kali draw, sementara Brighton itu berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan 1 kali draw. Jadi kita bisa lihat di sini mereka sama-sama memiliki skor kemenangan yang seri ya guys. Dan apabila kita kembali melihat di record pertandingan 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya, antara Arsenal dan Brighton itu Arsenal lebih unggul untuk skor kemenangannya. Dan dari total keseluruhan head to headnya juga antara Brighton dan Arsenal, Arsenal berhasil memenangkan 5 kali pertandingan, sementara Brighton itu 3 kali pertandingan. Jadi untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di Arsenal dengan HDP-nya itu 1 dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang keempat, kita akan bahas dari Liga Premier Inggris dan di sini ada Southampton versus Chelsea. Untuk pertandingan ini Southampton sebagai tuan rumahnya, sementara Chelsea sebagai tamu. Langsung saja kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini cukup sering bertemu dengan total matchnya itu ada 29 kali. Dan dalam 29 kali itu Southampton berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 9 kali draw dan 16 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di 5 match terakhir pertandingan head to head dengan Southampton sebagai tuan rumah saat melawan Chelsea, di sini sayang sekali Southampton tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 1 kali dan kekalahannya 4 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Southampton saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Southampton berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 3 kali. Sementara untuk tim lawan itu ada Chelsea di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Chelsea berhasil unggul dengan memenangkan kelima pertandingan itu tanpa ada draw dan kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang keempat ini, dimana apabila kita lihat di pertandingan head to head keseluruhannya, tetapi kita ambil di 5 match terakhir, baik Chelsea sebagai tuan rumahnya, baik Southampton sebagai tuan rumahnya, di sini Southampton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan 3 kali draw, begitu juga dengan Chelsea 1 kali kemenangan dan 3 kali draw. Jadi apabila kita lihat di 5 match terakhir ini, kedua tim ini memiliki skor yang seri. Tetapi kembali lagi apabila kita lihat di saat mereka melawan 5 tim yang lainnya, antara Chelsea dan Southampton ini Chelsea lebih unggul dengan berhasil memenangkan kelima pertandingan itu. Dan di total keseluruhan head to headnya juga kita lihat di 29 match itu Southampton hanya berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, sementara Chelsea itu 16 kali pertandingan.
Jadi untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di Chelsea dengan HDP-nya itu 3/4 dan over under di over 2 3/4. Next di tim kita yang kelima, kita akan bahas dari La Liga Spanyol dan di sini ada Mallorca versus Atletico Madrid. Untuk pertandingan ini Mallorca sebagai tuan rumahnya dan Atletico Madrid sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 26 kali, dan dalam 26 kali itu Mallorca berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 9 kali draw dan 10 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir pertandingan head to head dengan Mallorca sebagai tuan rumah saat melawan Atletico Madrid, di sini Mallorca berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir Mallorca sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya, di sini Mallorca berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Dan untuk tim lawan itu Atletico Madrid di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Atletico Madrid berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kelima ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir, baik Atletico Madrid sebagai tuan rumahnya, baik Mallorca sebagai tuan rumahnya, di sini Mallorca hanya berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 1, drawnya 2 dan kekalahannya 2. Dan arti kata Atletico Madrid berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan, kebalikan daripada Mallorca-nya ya. Dan kita kembali apabila kita lihat di pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya, antara Mallorca dan Atletico Madrid itu Atletico itu lebih unggul daripada Mallorca-nya ya. Dan kita kembali ke pertandingan head to head keseluruhan mereka di 26 match itu. Dalam 26 match itu Mallorca berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, sementara Atletico Madrid 10 kali pertandingan. Maka untuk tim yang kelima ini aku akan ambil di Atletico Madrid dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 2 1/4. Selanjutnya di tim kita yang ke-6 atau tim kita yang terakhir, kita akan bahas dari Germany Bundesliga dan di sini ada Bayern Munchen versus Augsburg. Untuk pertandingan ini Bayern Munchen sebagai tuan rumahnya dan Augsburg sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 26 kali, dan dalam 26 match itu Bayern Munchen berhasil memenangkan 20 kali pertandingan, 2 kali draw dan 4 kali kekalahan. Dan apabila kita di 5 match terakhir pertandingan head to head saat Bayern Munchen melawan Augsburg, di 5 match terakhir itu Bayern Munchen berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 1 dan kekalahannya 0. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Bayern Munchen sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Bayern Munchen berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Augsburg di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Augsburg hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang ke-6 ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head totalnya di 5 match terakhir ya, baik Augsburg sebagai tuan rumah, baik Bayern Munchen sebagai tuan rumah, di sini Bayern Munchen berhasil unggul dan memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan, yang dimana 1 kali ini diperoleh oleh Augsburg. Dan apabila kita lihat di pertandingan 5 match terakhir saat melawan 5 tim yang lainnya antara Bayern Munchen dan juga Augsburg, di sini ya, di pertandingan ini Bayern Munchen itu lebih unggul ya daripada Augsburg ya saat melawan 5 tim yang lainnya. Dan di total keseluruhan head to headnya juga di 26 match itu 20 kali Bayern Munchen memenangkan pertandingan, sementara Augsburg itu hanya 4 kali saja. Jadi untuk tim kita yang ke-6 ini aku akan ambil di Bayern Munchen dengan HDP-nya itu 2 3/4 dan over under di over 4.